Nah, baik sahabat dan saudaraku sekalian, mungkin di antara kalian suka dengan menu yang satu ini. Nah, ini adalah rawon khas Tegal atau khas warteg-warteg ya. Nah, rawon ini sangat enak sekali ya, terbuat dari tetelan daging sapi. Nah, tetelan ini yang masih banyak mengandung minyak atau lemaknya ya. Nah, baik sahabat dan saudaraku, di sini saya sudah ada tetelan daging sapi yang masih berlemak ya. Nah, ini juga ada urat-uratnya juga. Nah, ini sudah saya cuci bersih sebanyak 1 kg. Nah, baik untuk bumbu, di sini saya sudah siapkan ada ketumbar, jinten, dan juga saya gunakan sedikit kayu manis. Nah, baik ini sudah saya haluskan, dan untuk bumbu tambahannya atau bumbu berikutnya ada keriting merah. Nah, untuk keriting merah saya gunakan sebanyak 9 batang. Nanti akan saya tambahkan rawit dengan masih utuh ya. Lalu bawang putih 3 siung, bawang merah 5 siung, dan saya gunakan juga kemiri sebanyak 5 buah ya. Nah, lalu ada jahe dan juga kunyit. Nah, baik sekarang bumbu akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, baik sahabatku, nah ini bumbu sudah saya haluskan, nanti siap ditumis ya. Nah, baik untuk bumbu berikutnya atau bumbu aromatik, saya gunakan di sini ada lengkuas sebanyak 1 ruas ukuran besar ya. Nah, lalu ada batang serai 1 batang saja ukuran besar juga. Lalu ada daun salam dan juga daun jeruk masing-masing 3 lembar. Nah, baik sekarang kita mulai untuk menumis bumbu terlebih dahulu. Nah, baik sahabat dan saudaraku, untuk menumis bumbu ini harus benar-benar matang ya supaya tidak bau kunyitnya. Nah, ini setelah ditumis cukup wangi, lalu cemplungkan atau masukkan bumbu aromatiknya. Nah, baik ini kita masak sampai benar-benar wangi dan matang ya. Nah, baik sahabat dan saudaraku, setelah bumbu cukup matang, di sini akan saya masukkan tetelan. Jadi untuk tetelan di sini saya tidak rebus ya, langsung akan saya tumis juga. Jadi intinya tetelan kalau ingin empuk ya, jangan direbus. Kalau ingin ditumis atau digoreng seperti ini juga bisa menambah cepat matang atau cepat empuk. Nah, baik setelah ditumis beberapa saat, nah di sini tetelan akan saya ungkap dulu, akan saya tutup ya. Nanti akan saya masak kurang lebih selama 15 menitan. Nah, baik ini kita diamkan saja dulu. Nah, setelah beberapa menit sahabat, ini bisa kita aduk-aduk ya. Nah, jangan khawatir kering ya, karena tetelan ini mengandung minyak. Jadi setelah kita tumis dia akan mengeluarkan minyak, jadi basah seperti ini. Nah, baik sekarang akan saya tambahkan santan. Nah, ini 1 butir kelapa utuh ya. Nah, ini dengan takaran airnya sebanyak 1,5 liter. Nah, ini kita masukkan santan setelah bumbu ini setelah daging atau tetelan agak empuk ya. Nah, baik lalu tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan atau lebih tergantung selera. Lalu akan saya tambahkan juga garam. Nah, ini untuk garam saya gunakan 1,5 sendok makan. Dan lalu ada penyedap rasa ya, saya gunakan micin sebanyak 1,5 sendok makan juga. Nah, kalau sahabat tidak ingin gunakan micin bisa diganti dengan kaldu bubuk. Nah, baik sahabat dan saudaraku, setelah bumbu sesening masuk, nah di sini akan saya masak kembali sampai mendidih ya, sampai benar-benar untuk tetelannya itu matang dan juga empuk ya. Nah, baik saudaraku, nah ini sudah mendidih ya, lalu masukkan untuk rawitnya. Nah, jadi buat sahabat dan saudaraku yang tidak suka dengan pedas, nah ini masih cukup aman ya untuk kuahnya, karena rawitnya utuh tidak dihaluskan, jadi untuk kuahnya juga tidak akan terlalu pedas. Nah, baik ini kita masak sampai layu ya untuk rawitnya, baru nanti bisa kita matikan api. Nah, baik sahabat dan saudaraku, nah ini untuk rawitnya sudah cukup matang ya, sudah cukup layu, asal layu saja. Nah, ini kita matikan api dan sudah siap disajikan. Nah, ini dia sahabat dan saudaraku, untuk rawon khas Tegalnya sudah matang. Nah, ini rasanya sangat kenyal dan enak sekali. Nah, buat sahabatku yang mungkin punya kolesterol, hindari makanan ini ya,
karena ini sangat tinggi kolesterolnya. Nah, bagaimana sahabat dan saudaraku sekalian, cukup mudah cara membuat rawon khas Tegal. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum.